Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan kali ini kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada pertemuan kedua ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pertemuan kali ini atau kedua ini merupakan lanjutan pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama kemarin kan tentang pembahasan. Sekarang kita belajar tentang struktur dan fungsi reproduksi serta kesehatan organ reproduksi pada manusia. Baiklah, sekarang perhatikan semuanya penjelasan dari Ibu ya. Sistem reproduksi pada manusia. Sebelum bicara Ibu mau tanya dulu, apa itu perkembangbiakan? Kalian mungkin sudah tahu ya bahwa perkembangbiakan itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Apa sih artinya? Nah, iya benar ya, usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya apa sih? Tujuannya? Ada yang tahu? Iya benar sekali, tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Jadi makhluk hidup itu berkembang biak tujuannya adalah untuk melestarikan keturunannya supaya tidak punah. Adapun cara perkembangbiakan ya pada manusia yaitu secara generatif atau secara kawin. Yang namanya kawin berarti ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau ada laki-laki maupun ada perempuan ya. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini alat kelamin jantan ya atau alat kelamin laki-laki itu disebut dengan testis. Nah, testis di sini akan menghasilkan sperma. Sedangkan untuk betina atau wanita itu berupa ovarium. Ovarium nantinya akan menghasilkan sel telur atau ovum. Dari hasil sperma dan ovum itu akan terjadi fertilisasi atau pembuahan, di mana sel sperma membuahi sel telur akan menghasilkan zigot ya. Nah, sini kita lanjutkan. Untuk lebih lanjut lagi, kita mau tahu dulu apa sih bagian-bagian dari sel telur atau ovum dan juga sperma. Sel telur atau ovum itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah lembaga titik tengah. Kalian kalau mau melihat sel telur itu seperti apa, pecahkan telur ayam. Nah, itu bentuknya sama seperti sel telur pada manusia. Lembaga, kemudian ada kuning telurnya, kemudian ada cangkang bagian luar yang menutupi, ada putih telur ya, kemudian ada tali kuning telur atau yang disebut dengan kalaza dan rongga udara. Kemudian untuk sel sperma itu juga ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian kepala, kemudian leher dan ekor, bentuknya seperti beruduk ya. Proses pembentukan sel sperma itu disebut sebagai spermatogenesis. Jadi tempatnya disebut spermagonium. Nanti spermagonium akan berkembang menjadi spermatosis primer. Spermatosis primer akan terjadi pembelahan menjadi spermatosis sekunder. Dari sekunder masing-masing nanti akan berubah menjadi spermatid. Itu melalui proses pembelahan sel yang kita pelajari terdahulu ya, yaitu meiosis ya. Nah, dari spermatid tadi nanti akan menghasilkan masing-masing sperma. Jadi jumlah sperma itu banyak ya, beda dengan sel telur. Nah, kemudian proses yang kedua, proses untuk menghasilkan sel telur itu disebut dengan oogenesis. Ingat, oogenesis. Oogenesis yang paling luar atau yang untuk menghasilkan itu disebut dengan oogonium. Nanti menghasilkan oosit primer dan dari oosit primer berkembang lagi menjadi oosit sekunder. Nanti oosit sekunder jadi ootit. Ada 4 berarti ya, dari 2 menjadi 4. Kalian bisa memperhatikan gambar di sini. Nah, dari ootit itu nanti akan menghasilkan sel telur. Tetapi pada proses oogenesis ini yang
yang terbentuk sel telur fertil atau subur itu cuma satu, yang lainnya bersifat kolosit atau tidak berkembang ya. Jadi wanita menghasilkan cuma satu sel telur, beda dengan laki-laki ya. Kemudian, nah ini perkembangbiakan pada manusia secara lengkap, itu lebih lengkap dibandingkan makhluk hidup yang lain ya. Fertilisasi tadi yaitu proses terjadinya sel sperma membuahi sel telur. Terjadinya di mana? Terjadinya di saluran telur atau yang disebut oviduct atau bisa juga disebut dengan tuba Fallopi. Nah, setelah terjadi fertilisasi, tadi menghasilkan zigot, zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio di sini nanti akan mengalami perkembangan juga di dalam rahim atau yang dikenal dengan uterus ya, kurang lebih 9 bulan atau 9 bulan 10 hari atau lama harinya adalah kurang lebih 280 hari yang disebut dengan masa kehamilan. Alat-alat perkembangbiakan secara lengkap pada laki-laki ada testis ya, menghasilkan sel sperma tadi, vas deferens saluran sperma, penis alat memasukkan sperma ke vagina, kemudian kelenjar prostat itu menghasilkan cairan maji namanya ya. Sedangkan yang berikutnya adalah pubis atau rambut kemaluan. Kalian jangan senyum-senyum gitu, sama aja ya. Apalagi ibu anggap kalian sudah kelas 9 berarti sudah tahu ya. Sedangkan pada wanita, nah pada wanita di sini bagian-bagian alat perkembangbiakannya adalah ovarium, kemudian oviduct. Oviduct tadi saluran telur ya, tempat pembuahan atau tempat terjadinya fertilisasi. Rahim, tempat berkembangnya embrio atau yang disebut dengan uterus. Kemudian endometrium, dinding rahim, tempat menempelnya sel telur. Kemudian vagina, alat kelamin wanita, dan berupa alat pada vagina itu ada alat yang disebut dengan kopulasi. Yang pertama adalah labio mayora dan labio minora. Kalau mayora tebal, sedangkan minora itu yang halus. Dan berikutnya adalah klitoris atau kemudian pubis atau rambut kemaluan, sama ya. Jadi yang sudah berkembang sistem alat reproduksinya, dia akan mengalami yang namanya perkembangbiakan, sudah dianggap bisa terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini adalah alat perkembangbiakan. Kemungkinan kalian ada yang ketawa-ketawa nih melihat ya. Jadi ibu anggap tadi sudah ibu bilang, kalian sudah ibu anggap dewasa dan perlu mengetahui ini. Nah, ini bagian-bagiannya bisa dilihat, ada testis, vas deferens, penis, dan kelenjar prostat serta pubis tadi. Ini gambarnya ya, silahkan. Kemudian kalau pada wanita, nah ini pada wanita bagian-bagian lengkapnya ada ovarium, oviduct, kemudian rahim atau uterus, endometrium, kemudian vagina. Vagina adalah labio mayora tadi ya. Bisa kalian lihat penjelasan itu tadi. Ini sekarang kalian bisa melihat gambarnya atau letaknya di sementara dari gambar. Nah, alat reproduksi bagian dalam pada tubuh wanita, bagian dalamnya, kalian lihat nomor 1 di sana adalah rongga rahim. Jadi rongga rahim di sini ya. Jadi tempat berkembangnya embrio atau janin. Kemudian yang coba lihat di sini, nah itu adalah saluran oviduct atau saluran telur atau yang disebut dengan tuba Fallopi. Kemudian nomor 3 ini adalah ovarium, tempat terbentuknya ovum. Kemudian nomor 4 ini rongga vagina, tempat mengeluarkan embrio yang sudah 9 bulan 10 hari tadi. Kemudian 5 itu agak ini ya, agak tipis ya, kalian bisa lihat itu lapisan endometrium, tempat menempelnya sel telur. Nah, tahapan perkembangan embrio bisa kalian lihat di sini. Nah, itu tahapannya dimulai dari 9 minggu. Itu sudah ada terbentuk ya. Yang awalnya berupa gumpalan darah,
ya, zigot tadi gumpalan darah. Kemudian setelah umur 9 minggu nanti akan terbentuk seperti itu. Silahkan kalian lihat ya. Ada 9 minggu, 12, 16, kemudian 20, 25, 29, 38. Itu sudah siap melahirkan ya. 38 minggu kurang lebih seperti itu. Itu berarti sudah pembentukannya untuk janin itu sudah sempurna. Nah, berikutnya sifat seks sekunder. Jadi kalau misalnya laki-laki yang sudah bisa bereproduksi itu memiliki perubahan sifat-sifat sekunder pada tubuhnya. Artinya seks sekunder itu adalah yang terlihat dari luar, ya, yang bisa dilihat dari luar. Untuk laki-laki biasanya suaranya membesar. Nah, dari kalian pasti semuanya sudah mengalami atau adanya perubahan seks sekunder, suara membesar, kemudian dada melidang, ada tumbuh jakun pada laki-laki, tumbuh rambut di daerah tertentu, dan keluar mani atau mimpi basah. Jadi laki-laki kalau sudah mengalami mimpi basah berarti dia sudah siap bereproduksi ya. Kemudian kalau perempuan atau wanita, ciri-cirinya adalah pinggul membesar, kemudian tumbuhnya bibit kembar atau yang disebut dengan payudara, kemudian kulit halus, tumbuh rambut pada daerah tertentu, kemudian yang satu yang tertinggi itu mengalami menstruasi, biasanya usianya 10-13 tahun. Kalau laki-laki biasanya sampai usia 15 tahun itu baru mengalami mimpi basah. Kalau perempuan usia 10-13 tahun. Kalau masih belum ada kelas 9 ini misalnya ada yang masih belum mengalami menstruasi, tidak masalah, tidak apa-apa, mungkin hormon di dalam tubuhnya itu tidak berkembang dengan cepat. Nah, berikutnya yang namanya sistem organ, berarti kan organ-organ tubuh itu perlu dijaga kesehatannya. Supaya apa? Supaya tidak mengalami kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Contoh penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah gonorrhea atau chlamydia. Itu disebabkan oleh bakteri ya. Yang kedua adalah herpes, disebabkan oleh virus, ini menular. Kalau penyakit yang disebabkan oleh virus itu adalah sifat menular. Kalau bakteri biasanya akibat kurangnya menjaga kebersihan ya. Keputihan, nah infeksi oleh jamur itu biasanya pada saat menstruasi itu tidak bersih, kemudian dibiarkan terlalu lama memakai pembalut itu bisa menyebabkan tumbuhnya jamur, sehingga bisa menyebabkan adanya penyakit keputihan tadi ya. Jadi wanita atau perempuan yang mengalami menstruasi dijaga kebersihannya dengan cara setiap kali sesering mungkin mengganti pembalut untuk membersihkan menstruasinya tadi ya, supaya tetap bersih dan nyaman. Kemudian sifilis atau kencing nanah itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Oleh bakteri itu juga kurang bersih, biasanya laki-laki ini kebanyakan dialami oleh laki-laki. Vaginistis itu infeksi vagina oleh jamur, itu akibat dari keputihan yang tetap berkepanjangan sehingga menyebabkan vaginistis tadi ya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian AIDS, nah ini juga paling luar biasa penyakitnya dan sampai sekarang masih belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS ya. Jadi AIDS ini disebabkan oleh virus yang namanya HIV ya. Virus HIV itu bisa tertular pada orang tua yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil. Kalau wanita itu ada penyakit AIDS, maka anaknya juga terkena penyakit AIDS ya. Selain itu, penyakit AIDS bisa disebabkan dari jarum suntik. Nah, jarum suntik misalnya kalau kita ke dokter, atau transfusi darah, atau mendonorkan darah, atau yang laki-laki suka bikin tato di tubuhnya, jarumnya itu bergantian dengan orang. Kita tidak tahu kalau jarumnya itu bekas orang yang ada penyakit AIDS-nya. Jadi kalau misalnya kita berobat ke dokter atau melakukan transfusi darah, sebaiknya kita lihat jarumnya itu masih baru atau tidak ya. Jadi kalau memang jarumnya itu bekas pakai, jangan digunakan lagi ya. Jadi sekali pakai aja untuk satu orang.
Nah, kemudian bisul kelamin. Nah, ini disebabkan oleh virus namanya human papilloma virus atau HPV. Ini juga sangat berbahaya ya. Kalau misalnya bisul itu berarti ada tumpukan-tumpukan nanah pada penyakitnya itu. Yang berikutnya, yang terakhir contoh yang lain adalah kutu kelamin disebabkan oleh kutu. Nah, ini berarti bisa menyebabkan gatal-gatal. Ini juga akibat kurangnya menjaga kebersihan. Jadi supaya kita terhindar dari penyakit sistem reproduksi, yang pertama kita menjaga kebersihan tubuh kita, terutama alat bagian dalam, ya. Kemudian, misalnya sesering mungkin mengganti pakaian dalam kita, jangan sampai lembab, apalagi memakai dari bahan yang kurang menyerap keringat. Tetap makan sayur, ya. Kemudian berolahraga, minum air putih. Jadi seperti itu untuk menjaga supaya jangan ada penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi atau organ reproduksi kita, karena itu sangat mengganggu, ya. Nah, siklus menstruasi untuk wanita. Menstruasi itu adalah peristiwa luruhnya dinding endometrium. Karena apa? Karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga nanti dia akan mati, sehingga akan meluruh menjadi darah yang disebut dengan darah mens, ya. Jadi darah kotor kalau kita sebutnya. Kemudian siklusnya itu biasanya terjadi secara siklik dan periodik. Yaitu siklik itu misalnya jarak waktunya itu 1 bulan sekali atau 28 sampai 30 hari. Itu adalah siklus menstruasi yang normal. Ya, jadi kalau misalnya ada seminggu sekali menstruasi, itu perlu diperiksakan, mungkin ada kelainan pada organ kewanitaannya, ya. Kemudian lama menstruasi yang normal itu 5 hari sampai 7 hari. Jangan sampai lebih dari 7 hari. Apalagi sampai 1 bulan penuh kita keluar dalam mens terus. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi perlu diperiksakan kesehatan kita, ya. Nah, menstruasi tadi meluruhnya. Nah, sekarang pada wanita juga ada yang disebut dengan menopause, yaitu berhentinya proses menstruasi, biasanya pada usia wanita yang sudah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, ya. Jadi dia tidak mengalami menstruasi lagi. Jadi kalau wanita tidak mengalami menstruasi lagi, kemungkinan untuk melahirkan atau punya anak itu kecil sekali, ya. Jadi karena prosesnya tidak bisa terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma tadi, ya. Nah, mungkin itu selanjutnya di sini ada tentang masa perkembangan embrio. Jadi wanita yang sudah berusia kata ibu tadi 10 sampai 13 itu sudah bisa menghasilkan yang namanya hormon estrogen, berarti dia sudah siap, ya. Jadi dia berperan untuk memacu ovarium menghasilkan sel telur, ya. Jadi kurang lebih 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan maupun kiri yang dikeluarkan 1 bulan 1. Ya, peristiwanya itu disebut dengan ovulasi. Kemudian melalui sel telur menuju rahim, itu menempel implantasi pada dinding rahim, itu disebut dengan endometrium. Dalam waktu 1 minggu itu disebut dengan nidasi. Jadi menempelnya itu dalam 1 minggu itu disebut dengan nidasi. Sedangkan wanita yang dalam kondisi subur atau bisa menghasilkan keturunan itu disebut dengan fertil. Kalau non fertil atau tidak subur berarti bersifat sel telurnya itu tadi, penjelasan pertama tadi yaitu polosit, ya namanya. Nah, bila dalam 1 minggu tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur akan mati dan peluruh. Yang disebut peristiwa tadi, ya, sudah berulang kali ibu bilang kalau menstruasi itu adalah meluruhnya sel telur yang sudah mati karena tidak dibuahi oleh sel sperma. Berikutnya, hasil dari sperma membuahi sel telur itu disebut dengan zigot. Kemudian berkembang menjadi embrio. Jadi zigot itu nanti menuju rahim dan menempel pada endometrium dan memerlukan waktu, terus terjadi pembelahan sel tadi yang disebut dengan meiosis, maka dia akan berkembang menjadi embrio di dalam rahim. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari ibu. Cukup sekian. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.